Ini teman-teman ya, aku sudah pakai topi si Entong nih. Sudah pakai topi si Entong. Sultan Muda, terima kasih. Berkah selalu, teman-teman. Papap, terima kasih Pap. Sehat selalu Papap. Teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung. Sultan Muda 12 September, terima kasih bunga mawar merahnya. Bunga mawar merah. Sultan, terima kasih. Sultan Muda, berkah selalu. Robinson, terima kasih sudah bergabung. 12 September, terima kasih. Hari Wahyudi, berkah selalu. Agam 1, terima kasih. Dedey, berkah selalu buat Teh Dedey dimanapun Anda berada. Sudah ngasih bunga, sudah ngasih boneka. Emna Ngato, terima kasih. Titin Kurniawan, Sultan Muda, kopinya terima kasih. Berkah selalu. Sabda Alam, berkah selalu. Princess Store, terima kasih bunga mawar merahnya. Yang teman-teman yang belum bergabung ini gratis bergabung ya. Pojok kiri atas ada tanda lock bergabung untuk memperkuat room ini sambil nunggu Pak Pendeta. Abi, terima kasih. Tolib, terima kasih. Lubis KKN terbang, terima kasih. Tolib, terima kasih. Lubis, terima kasih. Berkah selalu, orang-orang baik, sehat selalu semuanya. Pajar, Jambakri, terima kasih. Pemburu janda, terima kasih. Pajar, Alan, Dilan, terima kasih sudah bergabung. Sultan Muda, Alex, terima kasih sudah bergabung. Abdi Bagja, terima kasih. Sultan Muda, terima kasih. Laskar Taiping, terima kasih sudah bergabung. Laskar API, terima kasih. Tina Bunda, terima kasih. Corogot, terima kasih. Lubis 12 September, terima kasih. Berkah selalu semuanya. Silakan Pak Pendeta, sudah temu? Nah, silakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Oke, thank you. Ya, terima kasih sudah dikasih waktu untuk cari ayatnya ya. Boleh, karena saya tidak menghafal ayatnya. Baik, boleh Pak Pendeta. Silakan, Pak. Saya mulai dengan menyamar seperti domba ya. Ya, betul. Dengan menyamar seperti di domba di sini adalah kenapa harus domba ini? Karena di Israel itu adalah selalu Tuhan Yesus itu merumpamakan seperti domba. Jadi mungkin kalau dia Yesus mungkin kalau di Indonesia mungkin entah binatang apa yang harus dia katakan menyamar seperti ini, tetapi ternyata serigala gitu kan. Nah, pernyataan di sini menyamar seperti domba itu bukan semata-mata harus domba gitu. Tidak semata seperti itu. Tetapi domba di sini adalah spesifikasinya adalah domba itu adalah yang baik. Kalau dipukul dia selalu taat kepada tuannya. Itu adalah domba. Tetapi kalau serigala ini adalah pemangsa, dia selalu membunuh, menghancurkan. Nah, jadi tidak semata-mata mungkin dari pandangan Muslim, di Arab ada domba dan yang ada itu unta. Jadi iya gitu kan. Jadi ini bukan ke nabi kami begitu. Tidak juga seperti itu. Itu adalah dari ayat ini ya. Itu adalah penafsirannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyangkal bahwa Paulus ini adalah nabi palsu. Yang pertama-tama adalah pada saat itu silakan. Paulus ini pernah sama-sama selama 15 hari itu sama-sama dengan Petrus. Ya. Terus? Iya. Petrus ini itu nama lainnya itu adalah Kefas. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 18, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas ini adalah Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ya, di dalam Galatia pasal 1 ayat 18. Nah, logikanya Petrus ini adalah sang rasul yang paling atas. Ya. Petrus ini adalah sang rasul yang paling atas. Dia adalah pimpinan dari atas rasul-rasul itu. Betul. Ah, ya kan? Nah,
kalau memang Paulus ini adalah nabi palsu, yang pertama yang terjadi, dia tidak akan menerima Paulus. Betul. Itu yang pertama yang akan terjadi. Yang kedua, pasti mereka bertengkar. Betul. Iya kan? Dan yang ketiga, tidak mungkin menginap di dalam rumahnya, jangankan 15 hari. 1 hari saja itu tidak mungkin. Itu kalau kita mengatakan Paulus adalah nabi palsu. Karena kenapa? Nabi palsu itu yang bisa kita katakan adalah di luar dari 12 rasul ini. Itu baru bisa kita katakan adalah nabi palsu atau rasul palsu. Dan apakah Saulus ini adalah nabi palsu? Tentunya tidak. Kalau kita melihat dari Galatia pasal 1 ayat 18 ini, sangat sekali disangkal di situ, karena di situ Petrus dan Paulus itu bersama-sama selama 15 hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita membuka di dalam 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Demikianlah, ini adalah surat Petrus sendiri yang menuliskannya kepada jemaat-jemaat. Dia berkata apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kalau Paulus ini adalah rasul palsu, ya, kalau Paulus ini adalah rasul palsu, yang ditulis di situ oleh Petrus adalah seperti juga Paulus. Jangan dengarkan dia itu adalah nabi palsu. Tetapi pernyataan di sini untuk kita mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, Petrus sudah menyangkal. Kenapa? Karena rasul inti daripada murid Yesus Kristus itu adalah Petrus, Yohanes. Kedua rasul ini adalah rasul yang terbesar. Ini adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan, kita berasumsi, ini gara-gara ini, tetapi ayat pendukungnya yang sangat kuat itu tidak ada. Justru Petrus mengatakan ini jelas-jelas tidak ada ayat dan tidak ada satu murid pun, satu rasul pun di dalam Alkitab yang menentang Paulus. Pak Pendeta, iya, yang menentang Paulus. Pak Pendeta, silakan. Paulus itu kalau tidak salah dia pernah menghidupkan orang mati, ya? Benar apa enggak itu? Mujizat Paulus, dia pernah ya menghidupkan orang mati, ya? Salah satu karunia. Kalau itu nantilah kita bahas. Tetapi baik, ini kan kita lagi menyaring nih. Nabi palsu atau enggak, ya? Kita lagi membahas itu kan? Belum selesai, Pak Pendeta. Ini dulu kan? Belum selesai. Silakan lanjut. Iya. Jadi kategorinya adalah, kategori nabi palsu yang pertama adalah tentunya dia tidak akan berteman kepada 12 rasul ini. Dan kemudian kategori yang kedua, tentunya ke-12 rasul ini tidak menyuruh untuk mendengarkan orang tersebut. Karena mereka berkata, kami yang orang yang pertama, kami adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi justru Petrus ini menyuruh loh. Paulus itu dengar itu. Dia benar. Ya kan? Mungkin kalau nabi-nabi lain ya tentu dia bilang di dalam surat Petrus selalu mengingatkan untuk tidak mendengarkan Injil palsu. Iya. Pada waktu itu ada juga rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu yang membuat Injil itu sesat. Mereka berusaha. Karena kenapa? Tentunya setan tidak pernah suka dengan firman Tuhan. Dan tentunya dia akan menyesatkan itu. Nah, tetapi di sini Petrus mengatakan, jangan dengarkan mereka. Yang keluar daripada ajaran kami, jangan dengarkan. Yang keluar dari ajaran kami, jangan dengarkan. Ya kan? Tetapi dia ini memberikan kepada Paulus itu boleh kamu dengar, tapi yang lain jangan. Ya kan, ini jelas ayatnya. Paulus kamu dengar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Paulus itu adalah palsu, dari asumsi kita, dari anak domba, dan ini adalah dari seperti ini, seperti itu, tetapi tidak ada ayat yang mendukung bahwa Paulus adalah nabi palsu, itu saya rasa itu asumsi belaka. Baik. Itu asumsi, sangat asumsi. Ya, itu andai-andaian gitu. Karena ketika kita melihat penderitaan Paulus, ya. Kita melihat penderitaan Paulus.
Ketika seseorang ingin menjadi nabi palsu, yang pertama dia inginkan adalah kehormatan dan uang. Iya kan? Betul. Tapi coba kita melihat Nabi Rasul Paulus. Ketika dia ada di tengah-tengah orang Farisi, dia pimpinan daripada orang Farisi itu. Dan dia tentunya mendapatkan kehormatan dan uang. Tetapi apa yang kita lihat di situ, hati nurani Paulus, ketika dia mengikut Yesus, itu dia bukan malah mendapatkan kebaikan. Dia malah dibunuh, dipukul, dihajar, ditinju sampai mati-matian dan tidak dapat duit, dipenjara. Dia rela menyampaikannya. Itu karena kenapa? Itu adalah karena sebuah kebenaran. Tentunya kalau mungkin begini, kalau Paulus itu ketika dia menjadi orang Kristen, dia langsung kaya raya, langsung ini itu. Oh, kita mungkin ragu dong, ini mungkin karena uang. Baik. Tetapi Paulus di situ tidak ada. Niat uangnya itu tidak ada di situ. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau mungkin nabi-nabi lain ya, mungkin ada nabi lain memang kalau saya prediksikan ketika dia mengatakan dia nabi, dia menjadi terhormat, orang-orang menjadi takut sama dia, dan itu dia manfaatkan. Tapi Paulus tidak pernah dia memanfaatkannya. Justru dia menderita sampai dibunuh loh dia. Baik. Apakah ada orang yang seperti itu? Baik. Apakah ada orang ingin menjadi seorang nabi, taunya dia dibunuh? Tentunya dia tidak mau. Nabi palsu itu apa? Nabi palsu itu adalah orang yang menyesatkan, dia mencari keuntungan. Tetapi di situ tidak ada keuntungan Paulus. Dia hanya untuk berdakwah untuk firman Tuhan. Demikian benar. Terima kasih Pak Pendeta. Mohon maaf Pak Pendeta ya, tadi saya agak kurang sabar untuk menanggapi. Mohon maaf. Ya enggak apa. Iya, maaf Pak Pendeta ya. Baik. Iya, silakan. Baik, karena memang sebelum saya menjanggah Pak Pendeta, memang contoh yang Bapak Pendeta wartakan itu tentang seorang nabi yang tidak tergiur oleh duniawi, yang seorang nabi yang hidup sederhana itu adalah roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah tidur di tikar. Ya, rumahnya itu sangat sederhana, tidak mewah seperti rumah kita. Itu Aisyah radhiyallahu anha menangis, "Ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi, tetapi aku lihat di punggungmu ini bergaris, jadi kena garis ini, tikar." Umar yang menangis itu Umar. "Ya Rasulullah, engkau ini raja, engkau ini presiden dunia, tetapi kami lihat engkau tidur di tikar," gitu kan. Sedangkan Imperium Romawi itu tidur di singgasana, di kasur yang mewah. Engkau Nabi Muhammad SAW, seorang raja terkemuka di dunia dan di akhirat, tidur di sebuah tikar gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, "Wahai Muhammad, seandainya engkau berhenti dari dakwah Islam, akan kami berikan. Kalau engkau menjadi raja, akan kami jadikan raja. Kalau engkau cari wanita cantik, akan kami berikan wanita yang cantik. Kalau engkau mencari harta, akan kami berikan harta." Apa kata Rasulullah? "Seandainya mentari di tangan kananku atau rembulan di tangan kiriku, engkau menyuruh aku berhenti untuk berdakwah, tidak akan aku berhenti." Baik. Sekarang kita ke Paulus ya. Tadi Pak Pendeta ada satu dan dua hal yang sangat menarik yang saya amati. Bahwa pendeta ini memang cerdas teman-teman, analisanya tajam. Bahwa kalau Rasul Paulus itu nabi palsu, tidak mungkin orang-orang pilihan Yesus yaitu 12 murid tidak mengenali Paulus sebagai nabi palsu. Masa Rasul-Rasul kok nggak tahu kalau si Paulus nabi palsu? Nah, mungkin Pak Pendeta belum membaca Matius 24. Saya tunjukkan Matius 24. Bahwa nabi palsu ini akan memperdayai orang-orang pilihan Tuhan. Salah satunya adalah Petrus. Kita lihat Pak Pendeta ya, bahwa nabi palsu itu memperdayai orang-orang pilihan Tuhan juga. Di mana ayatnya evangelis? Kita lihat. Nah ya, kita lihat Pak Pendeta. Jadi analisis Pak Pendeta ini sangat tajam. Dan ternyata memang nabi palsu itu memperdayai, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam Matius 24 ayat ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Salah satu mukjizat Paulus adalah menghidupkan orang mati. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Jadi kalau Petrus percaya dengan Paulus karena Yesus sudah menubuatkan. Yesus sudah menubuatkan bahwa orang-orang pilihan Yesus juga akan terberdaya. Orang-orang pilihan Yesus, rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus akan terperdaya dengan nabi palsu. Ayatnya jelas, Matius 24 ayat ke-24. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau Pak Pendeta heran, kenapa Petrus tidak mengetahui Paulus nabi palsu? Karena kebenaran ucapan Yesus bahwa si nabi palsu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kemudian Yesus mengatakan begini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, jadi apabila orang berkata kepadamu, ayat ke-26, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pak Pendeta, saya pastikan, kalau dalam bahasa politiknya, solid. Itu bahasa politiknya ya. Kalau bahasa saya pastikan Pak Pendeta ya. Satu-satunya nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Di dalam Matius 24 ayat 26 Pak Pendeta. Saya bacakan ya. Saya bacakan Matius 24 ayat ke-26. Solid. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Yang melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pak Pendeta tahu tidak bahwa Paulus ini mengaku menerima firman Tuhan, mengaku perkataan Yesus dari di balik bilik penjara ketika dia menulis kisah-kisah ketika dia menulis kitab-kitab yang dia tulis. 14 kitab yang ditulis oleh Paulus, salah satu di antaranya adalah di balik bilik penjara. Nah, orang Kristen mengakui ucapan Paulus adalah firman Tuhan, perkataan Yesus, ilham dari Roh Kudus. Ternyata satu-satunya nabi palsu yang mendapatkan ilham Roh sehingga dia menulis kitab itu adalah Paulus di balik penjara. Nah, saya tunjukkan buktinya Pak Pendeta ya. Satu-satunya nabi yang kemudian melihat Yesus di padang gurun hanya Paulus. Di mana itu Pak Pendeta? Nanti saya yakin, saya percaya saya tidak akan mematahkan pernyataan Pak Pendeta. Mohon maaf tadi saya memotong ya tadi ya. Sekarang setelah ini saya jabarkan Pak Pendeta, kalau mau menyanggah saya tidak akan interupsi. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Ayat ke-1 Pak Pendeta. Ya. Jangan ayat ke-1 dulu deh. Langsung ayat ke-7. Boleh teman-teman dia lihat ayat ke-1 juga boleh. Pak Pendeta, kita lihat nih perjalanan Paulus. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-18-19 sudah memperingatkan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad pohonnya baik. Sejak mudanya dipanggil Al-Amin, orang yang benar, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Bahkan tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14 bahwa Nabi Muhammad adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Amen, hoketisios tauteo, bahwa Nabi Muhammad itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Yesus berani mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Tapi Yesus tidak pernah berani mengatakan sebelum Adam ada aku sudah ada. Karena yang lebih dulu ada roh kebenaran, Nur Muhammad itu yang lebih ada daripada Nur Yesus.
Makanya di dalam kitab Wahyu, Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Catat Wahyu 3:14, Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Satu-satunya manusia di muka bumi yang digelari Al-Amin cuma Nabi Muhammad. Makanya Yesus tidak berani mengatakan, sebelum bumi ada, aku sudah ada. Sebelum Adam ada, aku sudah ada. Tidak pernah Yesus mengatakan itu. Yesus hanya berani mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang lebih dulu ada sebelum Yesus adalah Nur Muhammad. Ketika Adam bertaubat, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tertulis di dalam pintu sorga, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, kembali ke ayat Alkitab. Ya. Ternyata Paulus ini pohonnya buruk. Dia dulunya adalah pembunuh. Dulunya memusuhi murid-murid Yesus. Kita lihat di ayat ke-7, ya. Di ayat ke-4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah, sebentar ya, kita lihat dari sini aja. Oke, dari ayat kedua saja. Dan meminta surat kuasa dari padang untuk dibawa ke padang majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3, nih, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, ini tulisan merah. Kalau tulisan merah mengacu kepada Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah. Oke, kita langsung ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Karena pernyataan Paulus atau kesaksian Paulus ini tidak ada saksinya, maka ucapan Paulus kontradiksi dengan ucapannya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-9. Kita lihat nih. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kok terbalik, kok kontradiksi? Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, yang menyertai aku melihat. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 mengatakan yang menyertai aku tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di sini kebalikannya. Kenapa bisa kontradiksi? Karena Paulus adalah nabi palsu, Pak Pendeta. Ucapannya kontradiksi, dan satu-satunya nabi yang melihat Yesus di padang gurun, Paulus. Yang menerima wahyu Tuhan di balik bilik penjara, hanya Paulus. Yang menganiaya Stefanus, murid Yesus. Stefanus itu dirajam, dilempari batu. Ulah siapa? Ulah Paulus. Matius 7 ayat 18, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Begitupun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Paulus adalah pohon yang buruk. Karena dia adalah pohon yang buruk, Alkitab tidak mencatat silsilah siapa bapaknya Paulus, siapa nenek moyangnya Paulus. Silahkan Pak Pendeta, segini aja dulu, silahkan dibantah by data. Masih banyak hal yang saya sampaikan, namun saya izinkan dulu Pak Pendeta untuk menanggapi apa yang saya nyatakan. Setelah itu saya lanjutkan khotbah saya malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut. Bentar ya, kita selidiki dulu Matius 24 ini. Silakan. Ya, bentar. Soalnya itu jawabannya ada di situ sebenarnya. Boleh, boleh, silakan. Silakan Pak Pendeta. Oke, 24 ayat 6. Kemudian 24 ayat 9. Matius 24 ayat ini tadi ayat. Boleh, boleh. Oh, lalu kayak gini nih ya. Silakan Pak Pendeta ya. Matius 24 ayat apa nih kemudian nih? Ya, terserah Pak Pendeta pokoknya. Iya, ini ayat ke-9 rupanya. Oke. Silakan. Kita terjun ke sana. Jangan terjun Pak Pendeta, nanti jatuh lah. Kita lihat. Oke, pada waktu itu kamu akan diserahkan. Oke, udah. Kemudian
Iya, oke. Selesai. Silakan. Pak Pendeta di open cam aja Pak Pendeta. Pak Pendeta? Oh, Ya. lagi buka kamera. Siap, silakan. Ya, Dibaca boleh Pak Pendeta? Boleh Pak Pendeta. ya oke. Ini tadi Matius 24 ya. Matius 24 ya. Sebab Mesias palsu ya dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka agak aneh. Mereka akan mengadakan ya bentar ya. Ya, siap. Tenang aja Aduh, Pak Pendeta. agak lelet. Tenang aja. Oke, tenang aja Pak Pendeta. Iya. Tenang. Ya, baik, saya dengar. Oke, silakan buka teman-teman ya. Matius 24 ya. Matius 24 ayat 24. Halo? Nggak ada suaranya Pak Pendeta. Halo. Ya, sudah. Tadi agak nge-lag Pak Pendeta. Agak ngelag ya. Bentar ini ada. Ya. Ya, Pak Pendeta minum aja dulu nih. Saya juga minum dulu Pak Pendeta ya. Teman-teman izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siap. Pak Pendeta, kemana nih Pak Pendeta nih? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Pak, halo? Waduh, ini saya nggak nge-kick ya. Saya demi Allah, saya tidak nge-kick. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak nge-kick. Pak Pendeta naik lagi. Pak Pendeta naik lagi. Halo Pak Pendeta. Mana Pak Pendeta ini? Waduh, Pak Pendeta naik lagi. Sinyal Bapak yang kurang bagus mungkin ya. Pak Pendeta naik lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta naik lagi. Waduh, Pak Pendeta ini demi Allah ya teman-teman ya. Aku demi Allah, aku demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak nge-kick. Pantang bagi aku kalau orang santun nge-kick, aku ngepantang itu. Ya, pantang aku nge-kick orang santun, apalagi Pak Pendetanya sangat santun ya. Mana nih? Waduh, Pak Pendeta ini kemana nih Pak Pendeta? Perjuangan saya bukan tanpa sebab. Perjuangan saya sudah didukung oleh teman-teman semua dengan tap-tap layar ya, dengan bergabung, dengan nge-give ya. Ini agak lemot. Nanti kalau sudah datang ininya, kalau sudah datang judge, terima kasih. Kalau sudah datang splitternya, nanti saya labnya pakai ipong ya teman-teman. Oke, ini splitternya belum datang nih, nggak bisa pakai ini. Oke, teman-teman Kristen yang hebat, tolong ya Pak Pendeta tadi saya tidak menuduh kabur, mungkin beliau sinyalnya kurang bagus. Yang jelas saya
itu apa sih? Ya oke, see you, bye-bye. Iya. Aduh. Cep, ada nggak pendeta minta permintaan, Cep? Mana nih? Oke, Floresnya dikurunin aja, Cep. Terima kasih Pak Floresa ya. Ya, terima kasih, sebentar ya. Mana? Nggak ada. Udah aku ini loh, udah aku terima kok. Oh, udah. Kok gini sih tampilannya? Udah masuk, udah. Mana? Belum ada di sini, sumpah. Di sini belum ada. Udah. Belum di sini. Di sini belum ada. Astagfirullahaladzim. Lagi edit dulu. Nggak ada di sini, Cep. Coba teman-teman, nih, aku kalau nggak percaya, nih aku coba fotoin ya. Cep ini nggak percaya nih. Iya, di sini belum ada, tapi di tempat aku udah ada loh. Iya, nah coba. Oke. Belum tuh kan? Iya tuh, nggak ada, Cep. Cebi. Di situ Iya, tapi ganteng. udah aku terima. Di situ aku kelihatan ganteng banget ya. Belum, nggak ada nih. Kamu nggak percaya nih. Aku fotoin ya, pakai iPhone nih. Sebentar ya. Iya, aku tahu belum ada, belum. Turun lagi dia tadi, naik turun lagi. Sabar napa sih teman-teman, ngandar juga ah. Ini. Oke ya, kamu nggak percaya sih. Astagfirullahaladzim. Tuh, bilangin kok. Oh, nggak ada, Cepi. Pak Pendeta, kayaknya masalah di sinyal ini. Dia masih di room loh. Ya, Masih di room udahlah. dia. Ya udah, nanti kalau ini ya. Wah, duitnya Tuh, banyak masih juga, kan? Cep. Tuh. Mana, lihat. Mana? Tuh, berkat peringatan Nias kan? Iya, benar. Katanya aku nge-lag, Cebi. Bener nggak aku nge-lag? Aman kok, aman. Oh, ini teman-teman Aman ya yang, teman-teman ya. yang aman itu siapa sih sebenarnya? Katanya Nandar nge-lag, delay gitu. Lah, ini aman. Aman ya. Ayo, Cep, yang Kristen yang Cep. Ada lagi nggak Kristen ya? Si Mariam ini. Kok kemarin nggak naik lagi ya? Siapa? Ini si Mariam Celia ini Kristen apa Muslim ya? Celia. Nah udah gitu aja open cam, saya liatin ini. Lu mau lihat muka lu sendiri? Ih. Iya. Selamat malam Kak Celia. Selamat malam. Celia, Muslim apa Kristen? Selamat malam. Nah, kita udah mode bersama aja deh. Ada Ustadz Wafi. Mana Ustadz Wafi? Kalau ada Ustadz Wafi nggak bisa ini. Nggak bisa apa? Nggak bisa nggak terima kan Ustadz Wafi mah. Iya. Ustadz kita itu, kalau Ustadz itu harus dimuliakan. Udah aku hapus temanya ya. Nah, sudah. Ya. Waalaikumsalam. Salam Ustadz. Celia disalamin diem baik, turun aja ya, bahaya Iya, nih iya. kalau diem baik. Ustadz itu di mute Ustadz, astaga. Aku lagi seneng-seneng sama Pak Pendeta ini ya. Pak Pendeta kalau masih nyimak nanti naik lagi nggak apa-apa nanti kalau saya live pelayanan tiap pagi jam 8 sampai menjelang zuhur dan malam biasanya ya. Saya cuma 2 waktu pagi sampai oke, ini sudah masuk lagi nih Pak Pendeta nih. Naik, Cep. Mana Bapak Pendetanya? Ada itu? Nah. Ada, udah. Sinyal kayaknya. Pak Pendeta.
Halo Pak Pendeta. Iya, iya. Ya, tadi sinyalnya Pak Pendeta ya. Ya mungkin HP ini kali, mungkin karena udah 2 tahun ini HP, mungkin karena penyimpanannya penuh ya, mungkin Oh, ya Mas. ada gangguan kali tadi. Iya, sama-sama. Tadi Sama ku seperti saya coba juga. install ulang, maksudnya restart ulang, masih masuk tadi itu yang saya masuk itu masih tidak bisa. Oh, terus Kemudian sekarang bisa. saya ini seperti ini. Kemudian tadi saya coba bersihkan pembersihan apa itu, pembersihan Kosong, HP. ya. Charge-nya. Iya, Charge-nya. Tuh, benar-benar saya juga sudah suka nge-lag nih. Ya saya bersihkan itu tadi baru bisa dia. Oh iya, ya harus sering-sering dibersihkan Pak Pendeta. Iya. Jadi ini Mau lanjut silakan. aduh macam mana ya kalau saya buka kamera lagi nih, nanti takut Ya, bisa. ngelet lagi nih. Bisa sudah dibersihkan kan? Enggak, kalau sudah. Coba lah ya. Saya coba lah ya. Iya, ya silakan. Nah, Ya, di sini kan dikatakan ya. Di sini di dalam Matius 24 ayat 24 tadi. nah, Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, di sini Sinandar tadi langsung menutup poin bahwa itu orang-orang pilihan itu adalah ke-12 rasul. Itu salah itu. Ya. Ke-12 rasul itu yang dimaksud dengan orang-orang pilihan di sini adalah orang-orang di luar dari 12 rasul itu. Iya. Ya. Gimana Bukan dasarnya, Pak 12 Pendeta? rasul itu. Kenapa kita tahu bahwa ini adalah bukan ke-12 rasul? Kita lihat di ayat selanjutnya. Ya. Ini adalah tentang nubuat tentang akhir zaman ya. Ini tentang nubuat pada akhir zaman. Ketika Yesus mengatakan langsung kepada murid-muridnya, dia langsung berkata apa? Di dalam Matius 24 ayat 9 dikatakan apa? Pada waktu itu kamu, ya, di dalam Alkitab kan Tuhan sudah berkata, bahwa Yesus sudah berkata, aku memberikan perumpamaan kepada orang lain, tetapi kepadamu tidak. Makanya dia mengatakan kepada muridnya di sini adalah pada waktu itu adalah kamu. Dia tidak mengatakan orang-orang pilihan, tidak. Di sini dia mengatakan di ayat selanjutnya itu adalah pada waktu itu kamu. Ya kan? Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya kan? Di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa mengerti dan memahami dari maksud Yesus itu. Ya. Di sini dia langsung mengatakan bahwa murid-murid itu karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan karena telah sesat. Itu yang perlu kita kutip ya. Justru mereka sampai mati. Di sini Yesus katakan kamu akan mati karena namaku. Di sini dia bukan mengatakan kamu akan sesat, tidak. Di ayat selanjutnya Yesus mengatakan bahwa kamu, yaitu ke-12 rasul, akan disiksa. Dan itu sudah terjadi pada abad ke-1, yang dimana pada waktu itu saya pernah presentasi ini, bahwa murid-murid Yesus itu semuanya dibunuh. Petrus itu meninggalnya seperti apa? Petrus itu meninggalnya terbalik, disalib terbalik. Yang lain-lainnya itu juga dibunuh. Ada yang dipotong leher. Termasuk Yohanes itu dia digoreng, tetapi tidak mati-mati. Iya kan? Jadi kalau Sinandar tadi mengatakan, maaf ya Mandara ya, kalau mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga di sini, langsung ditutup poin kepada rasul-rasul Yesus. Tuhan Yesus tidak akan mungkin mengatakan seperti ini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan. Ini kepada siapa dia berkata? Kepada muridnya langsung. Karena kenapa? Yang ada di situ adalah murid-muridnya, ke-12 murid Yesus. Tentunya dia langsung berkata kamu. Dan ketika dia mengatakan orang-orang pilihan,
ya, artinya orang-orang daripada murid-murid Petrus, ya kan, Petrus itu punya murid, ya, semua rasul-rasul itu punya murid, dan bahkan dari murid ke muridnya mempunyai murid lagi, dan bahkan ada sebuah jemaat, ada sebuah gereja. Itu yang dimaksud adalah orang-orang pilihan, termaksud saya. Saya adalah orang-orang pilihan, dan kemungkinan saya akan disesatkan. Dan semua orang-orang Kristen yang ada di sini adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan ini adalah termaksud saya, dan orang Kristen yang ada di sini adalah orang-orang pilihan juga. Ya. Ayat yang ini lagi, kamu ketika dia berbicara kepada muridnya, dia akan berterus terang. Dia bilang apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelamparan dan gempa bumi. Dan ini sudah terjadi. Ya, ini sudah terjadi. Ini adalah presentasi saya. Ini adalah makalah saya yang saya buat. Ya, dan ini adalah saya sudah menyelidiki bahwa gempa bumi itu sudah terjadi pada abad ke-1, sekitar tahun ke-66 Masehi. Dan ketika saya lupa kaisar siapa, ketika kaisar itu dia menyiksa mereka Petrus. Ketika pada waktu itu terjadi penderitaan besar-besaran, pengikut-pengikut Kristen yang disebut Nasrani pada saat itu dibakar rumahnya, dibunuh. Itu adalah orang-orang pilihan. Tetapi ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan kamu. Di sini jelas tadi di dalam Matius pasal 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini Yesus tidak mengatakan kamu akan sesat, tidak. Ketika dia berkata kepada ini, bentar, saya balik layarnya. Siap, silakan Pak Pendeta. Oke, ketika dia ada seorang rasulnya yang sesat, yang sudah diinikan, dia terus terang di antara kamu. Di antara kamu, dia mengatakan di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Di antara kamu, dia tidak mengatakan di antara orang pilihan ada yang menyerahkan aku, tidak. Makanya kalau kita membaca Alkitab, itu perlu pendalaman yang dalam. Tidak bisa kita, ini langsung ke sini, itu namanya asumsi belaka. Itu asumsi. Dan ayat ini saya bisa mengatakan ini sangat terbantah, bahwa yang dimaksud itu adalah Paulus. Itu sangat terbantah sekali. Bahwa murid-murid Yesus ini adalah telah disesatkan Paulus. Logika kita secara manusia, ya. Ketika saya sama-sama dengan guru saya, iya kan? Saya sama-sama dengan guru saya. Kemudian si Nadar bertemu dengan saya dan mengatakan bahwa ajaran gurumu itu seperti ini, bukan seperti yang kamu ajarkan. Mungkin begini, kamu mengatakan bahwa Paulus itu menyesatkan orang. Nah, misalnya begini, bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Dan ketika Paulus datang kepada Petrus, "Hei Petrus, gurumu itu loh, Tuhan loh." Dia mengatakan seperti itu. Yang lebih dekat dengan Yesus adalah Petrus. Logika, ketika Paulus datang mengatakan, "Hei, gurumu itu, Yesus itu adalah Tuhan." Sedangkan Petrus tidak mengakui dia adalah Tuhan. "Wih, kau gila. Kau ini. Itu adalah guruku. Kenapa kamu yang lebih tahu dari saya?" Tentunya si Petrus berkata seperti itu, karena dia tidak sependapat. Tetapi di sini dia justru mendukung si Paulus, yang saya katakan tadi. Termasuk ayat-ayat yang Nadar buka tadi, tidak ada ayat yang secara langsung berkutip bahwa Paulus itu sesat. Justru dari surat Petrus sangat jelas bahwa Paulus itu adalah orang yang dia suruh untuk didengarkan. Tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Paulus adalah orang-orang yang tidak boleh didengar. Kenapa? Saya lebih mendengar Petrus. Karena Petrus adalah murid langsung daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ketika Petrus mengatakan bahwa dengar Paulus, saya akan mendengarkan Paulus. Karena kenapa? Dia adalah atasan rasul. Dia bukan bawahan rasul. Dan dia bukan orang-orang pilihan. Tetapi ketika Yesus mengatakan kamu, dia tidak mengatakan orang-orang pilihan di situ. Kita harus melihat konteksnya.
Di situ ada 12 murid, mereka sedang bersama-sama. Dan memang benar terjadi, murid-murid Yesus semua disiksa kan sampai mati kan. Semua terjadi itu. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang buruk. Sebenarnya, di dalam Alkitab Paulus itu bukan orang jahat. Karena kenapa? Dia terlihat jahat karena di situ adalah sedang terjadi revolusi tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Kenapa? Karena Paulus itu adalah orang yang sangat taat dengan Taurat. Dan hukuman bagi orang yang menuhankan Tuhan daripada YHWH pada saat itu akan dibunuh. Itu adalah hukum Yahudi. Ya, itu adalah hukum yang dari Musa. Ketika orang, ya, dia kan Paulus ini kan orang yang sangat taat agama. Dia sangat taat agama. Seandainya saya juga posisinya pada saat itu, ketika saya belum mengenal mereka Petrus, ya, belum mengenal mereka Petrus, kok tiba-tiba ada manusia yang bisa menjadi Tuhan? Kok tiba-tiba Tuhan bisa turun ke dunia? Apakah itu YHWH? Ya kan? Apakah itu Adonai? Itu bukan Adonai di dalam menurut pemahamannya. Dan apa hukumannya? Hukumannya pada saat itu ketika orang menyembah Allah lain, Elohim lain selain daripada YHWH, daripada kalangan orang Yahudi, hukumannya adalah hukuman mati. Seperti yang dilakukan oleh mereka Paulus, dirajam. Tentunya dia salah secara agamanya. Itu adalah agama sebelum itu. Karena Paulus belum mengerti tentang ajaran pada Yesus. Karena dia bukan murid Yesus. Kecuali dia adalah murid Yesus dan dia melakukan hal yang seperti itu, ya tentunya dia di luar daripada firman. Tetapi dia masih melakukan hukum Taurat. Itu adalah hukum Taurat. Ya kan? Dan ketika dia sudah mendengarkan dan sudah mengerti ketika dia dipilih oleh Tuhan langsung. Nah, ketika tadi Nandar mengatakan ada Mesias palsu di sana sini, itu langsung dikaitkan bahwa Paulus ketemu dengan Mesias. Salah. Saudara-saudara, yang dimaksud di situ adalah ketika ada orang, di sini kan dikatakan ada Mesias. Ketika dikatakan ada Mesias adalah kedatangan, sudah akhir zaman, sudah kiamat. Ya kan? Sudah kiamat. Yang dimaksud daripada Yesus di situ, ini sudah terjadi di Cina atau di Korea atau tidak salah itu. Ada seorang mengaku bahwa Yesus telah turun di sana. Dulu dia datang sebagai laki-laki, sekarang dia perempuan. Itu sudah ada. Dan ada banyak kalau kita melihat di dalam media-media sosial, dan kalau kita melihat berita-berita, banyak orang mengaku dia adalah Yesus. Banyak. Pak Pendeta, Ya. boleh bisa ditanggepin karena sudah terlalu Bentar panjang. dulu. Sampai Iya, lupa bentar tadi dulu. ngomong apa loh. Tadi ini saya soalnya lagi ini dengan si Nandar. Ini saya mau selesaikan dulu sama si Nandar ya. Boleh ya? Gimana ini? Berapa menit lagi Pak Pendeta? Oh ya, gini aja lah. Nanya si Nandar dulu. Apakah dia masih mau saya lanjutkan atau saya mau berhenti? Ya, enggak, maksudnya Pak Pendeta sudah selesai menyampaikannya. Oh ya, masih belum. Saya kan harus menyanggah semua. Kamu tadi kan bilang Baik, silakan. Paul ada Mesias di sana. Saya harus harus menyelesaikan satu persatu setiap sanggahan yang kamu berikan. Ya kan? Silakan Bapak. Saya kan harus selesaikan. Kalau saya tidak selesaikan kan berarti ini dong, apa namanya? Seolah-olah saya tidak mengerti gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ketika di situ ada Paulus, ada Mesias ketemu Paulus, ada Yesus ketemu Paulus, dan kita mengatakan oh itu sesuai dengan ini, Mesias akan datang ke sana, akan datang ke sini. Tidak. Paulus tidak mengatakan Mesias ada di sini dan kiamat. Kalian harus di sana dia sudah ada. Dia tidak menyuruh orang datang ke sana loh, tidak. Di situ kan dikatakan suruh datang ke sana. Ya kan? Paulus tidak, tapi dia berkata saya sudah ketemu secara pribadi, dan itu adalah diakui oleh Petrus di dalam Galatia tadi. Di dalam Galatia tadi Petrus jelas mengatakan bahwa dia sama-sama dengan Paulus selama 15 hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa Paulus adalah kamu harus mendengarkan apa yang dia omongkan. Jadi menurut saya,
ketika ada orang-orang mengatakan bahwa, dan ini bukan lagi menurut saya, menurut Alkitab, ketika orang mengatakan bahwa Paulus adalah nabi palsu, tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa dia adalah nabi palsu, dan tidak ada dukungan yang benar-benar fatal bahwa itu tertuju kepada dia. Tidak ada. Karena itu semua bisa dibantah. Ya, jelas kok, Rasul keatasan kok, murid daripada murid Yesus mendukung kok. Bahkan berapa kali ketemu ke-12 murid Rasul, kok tiba-tiba dia jadi nabi palsu? Kan aneh. Logika kita kemana? Nah, begitu sih. Oke, silakan. Baik. Silakan Ustaz Wapi, gimana? Enggak, saya ada anu kok, udah mau ikut campur. Ini kan diskusi Gus dengan Pak Pendeta, dan Pak Pendetanya juga bagus kok. Jadi saya cuma request. Tadi Pak Pendeta sempat mengeluarkan Matius 24 nomor 24. Coba jenengan lihat di Aramaiknya. Di dalam Aramaik, nabi-nabi palsu itu bukan nabi-nabi palsu. Di Aramaiknya itu tertulis Daggale, kalau kata kita Dajjal. Nah, Rasulullah pernah mengatakan, Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Ma min nabiyyin illa anzalallahu," tidaklah setiap nabi yang Allah utus kecuali mereka akan memberitakan tentang bahaya Dajjal. Di Matius 24:24, kalau kita lihat di Aramaiknya, itu bukan nabi-nabi palsu, tapi tertulis Daggale. Kalau bahasa Arabnya Dajjal. Lanjut, Gus. Baik. Saya akan coba merefresh ulang pembahasan. Jadi kalau kita lihat, kan awal mula kita membahas nabi palsu itu Matius 7 ayat ke-15. Yesus kan mengatakan begini, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian dengan menyamar seperti domba." Nah, tadi saya bertanya kepada Pak Pendeta, siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen? Lantas Pak Pendeta mengatakan tidak ada. Karena Pak Pendeta tidak mengatakan tidak ada, maka saya membuktikan bahwa ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus. Siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Ternyata dia adalah Paulus. Ini saya runut nih. Saya secara sistematis. Nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus adalah Paulus. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Nah, kemudian nabi palsu itu dijelaskan oleh Yesus melihat Yesus di padang gurun. Tidak pernah ada nabi palsu yang mengaku melihat Yesus di padang gurun kecuali Paulus. Di mana itu? Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7. Kemudian ternyata kesaksian Paulus ini bertolak belakang. Bertolak belakang dengan apa? Dengan Kisah Para Rasul 22 ayat ke-9. Di ayat ke-22, di pasal 22 ayat ke-9 di dalam Kisah Para Rasul, orang yang menyertai aku melihat dia, suaranya tidak didengar. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7, orang-orang yang berserta aku tidak melihat tapi suaranya terdengar. Ada dua kontradiktif. Kenapa kemudian ada kesaksian Paulus yang berbeda? Karena tidak ada saksi. Itu pengakuan si Paulus, pengakuannya saja sendiri, klaim pribadi. Karena dia sesungguhnya ini tidak pernah terjadi bahwa dia bertemu Yesus. Ini yang dinubuatkan oleh Yesus, di mana di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 26 tadi. Nah, saya perkuat data saya dengan apa? Dengan Matius 23 ayat ke-15, Pak Pendeta. Matius 23 ayat ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik.
sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, Pak Pendeta harus paham. Saya rasa Pak Pendeta dan teman-teman paham bahwa agama Yahudi, Judaism itu agama yang minoritas di dunia loh, kecil. Kenapa? Karena tidak ada sistem syiar di antara mereka. Kalau Kristen, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau dalam Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Agama syiar, Kristen agama syiar mencari domba-domba yang hilang. Umat Islam juga agama syiar, mensiarkan agar umat yang lain mendapatkan hidayah. Tapi agama Yahudi itu bukan agama syiar. Lalu kalau agama Yahudi bukan agama syiar, siapa yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat ke-15? Siapa? Ini orang Yahudi loh, orang Yahudi loh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak pernah ada seorang ahli Taurat, tidak pernah ada seorang ahli Farisi yang menjelajahi daratan, yang mengarungi lautan untuk menobatkan satu menjadi penganut agamamu, kecuali Paulus. Paulus tinggal di mana? Ada di Roma, di Itali, ada di Syria, di Antioquia, di mana-mana. Satu-satunya orang Farisi yang melintasi daratan dan menyeberangi lautan untuk di dunia. Kenapa bukan agama syiar? Ini Paulus. Tujuh kembali ke belakang ya. Matius 7 ayat ke-15. Saya tunjukkan ayatnya. Matius 7 ayat ke-15. Kalau bukan Paulus, kan jadi pertanyaan. Satu-satunya nabi, Saulus tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa Saulus itu adalah sebuah nama sebelum dia menjadi rasul. Ketika dia sebelum menjadi rasul, dia adalah nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kalau ini bukan Paulus, siapa coba? Nabi palsu yang menyamar jadi Kristen. Mohon maaf kalau ada pihak Kristen, oknum Kristen yang menuduh Nabi Muhammad tidak pernah menjadi Kristen dan tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di ayat ke-17-nya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pak Pendeta boleh tanya, di bawah saya ini guru saya, guru Islam saya, seorang ustadz, seorang ulama muda dari Apologet Islam Indonesia, dari Indonesia yang sudah diakui oleh para habaib. Coba tanya Ustadz Wapi, Nabi Muhammad itu adalah pohonnya baik. Sejak kecil digelari Al-Amin, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Tapi kalau Paulus, dia berbohong. Di dalam Roma 3 ayat ke-7, 2 Korintus 12 ayat ke-16, Paulus, mohon maaf, saya tunjukkan ya. Kita tunjukkan dulu di dalam Roma 5 ayat 7 atau berapa? Roma 3 ayat 7 ya, sebentar ya. Nah, benar, Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Paulus berdusta atas nama Allah. Kemudian ada. Jadi bagaimana kita percaya dengan ucapan Paulus? 2 Korintus 12 ayat ke-16. Nah, coba Pak Pendeta lihat di sini. Benar nggak Paulus orang jujur? Dia bukanlah orang yang jujur. Coba kita lihat. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Menurut ayat ini, Paulus adalah melakukan tipu daya. Nandar, itu kan kamu katakan, teman-teman,
Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan ini tambahan dari pihak Lembaga Alkitab Indonesia. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya ya. Di dalam bahasa Yunaninya, teman-teman, sekarang era digital, tidak ada di dalam bahasa Yunaninya kamu katakan ini adalah tambahan dari pihak LAI untuk apa? Untuk membersihkan nama Paulus dari gelar penipunya ini. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saya jamin dalam bahasa Yunaninya tidak pernah ada kamu katakan. Ini adalah asumsi, ini adalah tambahan dari LAI untuk menutupi apa yang dikatakan Paulus. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Esto de ego au katebaresha. Baiklah kata Paulus, esto de ego au katebaresha ho katebaresha humas. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Di sini katakan al yufarkon panorgos dalo humas elabon. Nah, tidak ada kata kamu katakan dalam bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Yunaninya, baiklah aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku yufarhon, dalam kelicikanku panorgos dolo humas elabon, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi mohon maaf Pak Pendeta, mohon maaf, ternyata Paulus itu adalah seorang penipu daya. Kalau ini mohon maaf Pak Pendeta ya, saya dengan lapang hati, mudah-mudahan Pak Pendeta mau memaafkan saya. Menurut ayat ini Paulus penipu, dia menipu daya, tetapi pihak LAI menutupi dengan menambahkan diksi tambahan kamu katakan. Di dalam bahasa Yunaninya, saya bacakan sekali lagi ya. Saya bacakan sekali lagi nih dalam bahasa Yunaninya. Esto de ego au katebaresha humas. Baiklah, aku sendiri bukan suatu beban bagi kamu. Humas ini al yufarhon ya, dalam kelicikanku panorgos dolo humas elabon. Dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Humas itu kamu, elabon tipu daya. Jadi kenapa pihak LAI menambahkan kamu katakan, seolah orang lain yang mengatakan, padahal Paulus sendiri yang mengatakan. Baik, kembali ke Matius 7. Matius 7 ayat ke-17 ya. Matius 7 ayat ke-17. Nah, di sini Yesus mengatakan demikian, Pak. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nanti Pak Pendeta boleh tanya Ustadz Wapi, bagaimana pohon Nabi Muhammad SAW sejak kecilnya beliau SAW disebut Al-Amin, orang yang benar, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Saking terpercayanya dijadikan suami oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita lihat. Pak Pendeta, ini perikopnya hal pengajaran sesat. Nah, pengajaran sesat dari nabi palsu itu apa? Itu teridentifikasi di ayat kedua-2. Ini ajaran nabi palsunya, Pak. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, apa kata Yesus tentang Paulus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana korelasinya evangelis? Pak Pendeta, satu-satunya umat di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan. Wahai Tuhan Yesus, kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bermukjizat atas nama Tuhan Yesus, dan menengkingkan setan dengan Tuhan Yesus. Itu hanya Kristen. Umat Islam mengusir, menengkingkan setan dengan apa? Dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Siapa yang mengajarkan menyebut mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang mengusir bermujizat atas nama Yesus? Cuma Paulus. Makanya di ayat 23-nya pengikut Paulus dan Paulus akan diusir oleh Yesus. Kata Yesus, aku tidak pernah kenal kamu Paulus. Enyahlah kamu dengan para pengikutmu ke dalam neraka. Dinyahkan oleh Yesus. Segitu dulu Pak Pendeta, masih banyak hal yang harus aku sampaikan, tetapi mungkin kiranya Pak Pendeta ngantuk kalau saya jabarkan semuanya. Jadi Pak Pendeta identifikasi siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan menyamar seperti domba. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ya, oke, terima kasih Bro Nandar. Iya, silakan. Ya, memang begini sih ya, kalau memang di Gimana? dalam mencari di dalam mengpontang-pantingkan ayat Alkitab itu memang seperti itu. Alkitab itu memang Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu akan disesatkan. Itu sudah jelas. Tetapi dari setiap ayat-ayat yang Nandar bawa tadi itu sebenarnya di situ sudah ada jawabannya. Gimana? Dalam Coba Matius 7 tadi itu Pak Pendeta dijawab dulu ya pertanyaan saya yang pertama. Siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen yang mendatangi murid-murid Yesus? Iya, begini. Pak, silakan. Iya, begini Nandar. Boleh, silakan. Di sana dikatakan domba. Ya. Apakah domba itu ketika di sana dikatakan domba itu udah harus Kristen? Itu adalah penangkapannya dulu. Jangan kita mengatakan domba itu berarti harus Kristen. Tidak bisa seperti itu. Ya. Di situ domba itu dikatakan adalah berkelakuan baik. Domba itu adalah anak-anak Tuhan. Itu adalah domba. Tidak harus dikatakan adalah Kristen, tidak. Demikian juga serigala. Apakah serigala itu siapa? Ya kan? Jadi ketika Nandar mengatakan serigala berbulu domba mendatangi, tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu, ya. Tidak harus seperti itu dia. Jadi domba di sini siapa? Domba di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, iya kan? Siapakah dia? Di dalam Alkitab sudah banyak dicatat oleh Yohanes, ya. Yohanes Petrus mengatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan kamu. Ya kan? Di sana banyak dia mengatakan ada injil-injil palsu yang menyesatkan kamu. Dan ketika Tuhan mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal dia. Pada waktu itu murid-murid Yesus sendiri dibunuh kok. Dan saya sudah mengatakan tadi bahwa itu murid-murid Yesus tidak disesatkan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa murid Yesus disesatkan. Tetapi justru mereka adalah orang bagian yang paling utama. Dan ketika adalah mereka bagian kaki tangan Tuhan yang paling utama, ketemu dengan Paulus. Lalu kita mengatakan dengan asumsi-asumsi ayat di atas tadi, asumsi sana sini. Tetapi Nandar lupa, ya. Anda mengasumsikan sana sini, tetapi Anda lupa dengan ayat ini tadi kan? Ketika Petrus mengatakan bahwa dengarlah Paulus. Anda tidak mau mengambil itu, ya kan? Nandar tidak mau mengambil itu. Tetapi ayat-ayat lain Nandar percaya. Iya kan? Dengan ayat-ayat yang lain, Nandar asumsikan, tafsirkan dengan apa yang ada di otak Nandar. Tetapi Nandar ini sedang menutup mata dengan ayat ini sekarang. Ya kan? Nandar sedang menutup mata ini. Oh, ini ayat ini tidak ada gitu. Iya. Jadi Galatia ini tadi, Galatia mana tadi ya Tuhan Yesus? silakan Pak Pendeta, silakan. Aduh, udah hilang tadi ini ya. Ya. Minta Roh Kudus Pak Pendeta Di supaya mana menemukan tadi? kembali. Silakan. Iya, Galatia berapa tadi ini Tuhan Yesus ya? Ada tadi. Yang penting kan sudah saya kasih tahu tadi kan? Ya, gimana? Di dalam Petrus tadi, saya harus carinya ya. Tunggu, Ya, saya boleh, cari. 2 Petrus tadi ya.
di dalam Bentar, saya cari ayatnya langsung, saya biar ini. Saya tulis langsung ayatnya. Saya balik kamera dulu ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Aman, tenang. Ya, ini. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan. Belum saya ini kan rupanya ya. Tolong bentar. Iya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya kan? Kenapa Nandar menutup mata dengan ayat Alkitab ini? Dan lebih memilih asumsi sana sini kan? Ini Alkitab. Dan ayat-ayat yang kau ambil tadi itu di Alkitab. Kemudian ketika ada muncul ayat ini, kamu tidak percaya. Apa penyebabnya? Ya enggak teman-teman? Orang Kristen semuanya jawab dong. Ayat-ayat yang lain tadi si Nandar oke kan, dia setujui dan dia asumsikan sana sini, ya kan? Dia terbangkan sana sini, dia sambungkan sana sini, dan tetapi ketika ayat ini ditunjukkan seperti ini, dia tidak percaya. Ya kan? Secara tidak langsung Anda mengatakan saya tidak percaya dengan ayat ini. Ya kan? Secara tidak langsung Anda mengatakan seperti itu. Dan Anda juga tidak percaya bahwa Petrus dan Paulus sedang bersama-sama selama 15 hari. Semeja semakan, berteman sana sini. Ya kan? Anda tidak percaya itu, dan kemudian Anda lebih memilih asumsi. Itu adalah namanya penafsiran eksegesi. Kenapa saya mengatakan penafsiran eksegesi? Kamu sembarangan aja sambung-sambungkan sana sini, dan Alkitab memang kalau ditafsirkan secara eksegesi bisa dibawa ke dalam kejahatan. Bisa kamu ini. Tetapi ayat ini kamu tidak ambil kan? Iya, ayat ini kamu tidak ambil. Coba kamu ambil ayat ini dan kamu kasih tahu semua orang-orang yang kamu dakwah. Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta. Jadi nabi palsu yang mendatangi murid Yesus yang menyamar seperti domba itu siapa? Itu yang saya tanyakan loh, belum dijawab. Saya tidak mau menjawab itu. Kenapa saya tidak mau menjawab? Ya. Karena kalau saya menjawab itu, saya tidak suka memvonis orang, ya. Dan saya bukan seorang nabi, ya, yang tahu melebihi daripada Tuhan saya bahwa ini adalah ini. Saya tidak mau. Setiap orang mempunyai penafsiran tersendiri, toh. Ya, Nandar juga punya penafsiran kan? Enggak gini, kan di situ kata Yesus, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus. Nah, menurut fakta historis, kan? Siapa Pak Pendeta? Menurut fakta historis siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang 12? Siapa? Fakta historisnya di mana? Apakah di situ dikatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang mendatangin kamu? Tolong tunjukin ayatnya. Baik, saya tunjukkan Pak Pendeta ya. Nanti Pak Pendeta lanjut ya. Saya sedikit aja. Ayat yang menunjukkan bahwa dia akan datang kepadamu ya. Oke, siap. Pak Pendeta. Oke. Seperti yang kita ketahui di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Kenapa mengenal? Dan mereka mengikut aku. Jadi kenapa? Jadi Kristen ini kan domba ini kan istilah value ya, identitas kekristenan. Jadi Kristen itu adalah domba, yaitu yang mengikuti Yesus, sebutan. Makanya Yesus itu disebut gembala yang baik. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Pak Pendeta Matius. Kita balik lagi ke dalam Matius 7 ayat ke-15.
ya. Di sini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam bahasa Ibraninya, di sini dikatakan hijaharu, waspadalah min nevi waspadalah terhadap nabi palsu, haseker palsu, habaim itu adalah datang, ya. Habaim kepada kalian, yud mem ini datang kepada kalian. Kalian siapa di sini? Yesus sedang berbicara dengan murid-murid Yesus. Nah, di sini sangat jelas nih. Hai hijaharu min nevi haseker, waspadalah terhadap nabi-nabi haseker palsu, habaim yang datang kepada kalian murid-murid Yesus, alaihem bilbus kebasim yang menyamar seperti domba. Pak Pendeta harus pahami bahwa istilah domba ini bagi pengikut Kristus. Yubetok tokam zebim torfimhem. Padahal mereka ini adalah serigala buas. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, sangat jelas di sini dikatakan habaim alaihem yang datang kepada kalian. Habaim yang datang, habaim yang datang alaihem yang datang kepada kalian. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan si nabi palsu itu menyamar seperti domba? Kalau saya bisa menyebut nama bahwa nabi palsu itu Paulus, karena tidak pernah ada seorang nabi yang menyamar jadi Kristen kecuali Paulus. Andaikan ada orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad, gak nyambung. Pertama, Nabi Muhammad tidak pernah mendatangi murid-murid Yesus. Kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menyamar menjadi domba. Satu-satunya nabi yang menyamar jadi domba adalah Paulus. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Paulus adalah seorang Parisi, seorang Yahudi yang munafik. Di dalam literasi Yahudi, orang Parisi itu terkenal munafik. Dan Yesus sudah mengatakan dari tadi, saya sampaikan Pak Pendeta, saya ulangi ya. Saya tidak menafsirkan ayat Alkitab, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Saya tunjukkan lagi Pak Pendeta, saya ulangi satu kata lagi. Nah, Matius 23 ayat ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi. Si Paulus orang Parisi, hai kamu orang munafik. Kenapa di sini disebutkan kamu hai orang munafik, tertuju kepada Paulus? Sebab kamu mengarungi lautan. Siapa nabi palsu yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini berbicara tentang Paulus. Tadi saya sudah mengatakan bahwa agama Yahudi itu agama yang bukan agama syiar. Dia itu agama etnis. Yang bukan Yahudi nggak boleh jadi Yahudi. Ada juga Yahudi KW, yaitu Mesianik, orang Kristen ala-ala Yahudi. Makanya orang Yahudi di dunia ini adalah agama minoritas. Kenapa? Dia bisa besar sebetulnya kalau agama syiar. Tapi yang Yesus katakan bertolak belakang dengan ajaran Yahudi. Loh kok bisa? Karena Yesus sedang berbicara tentang Paulus. Paulus inilah yang menyebarkan agama ke Italia, ke Suriah, ya, ke Turki, kemana-mana. Satu-satunya nabi yang mendatangi murid Yesus, yang menyebarkan agama ke seluruh dunia, cuma Paulus. Pak Pendeta, kalau Anda bisa membuktikan pembuktian terbalik, siapa coba nabi palsu yang mendatangi Yesus, murid-murid Yesus yang menyamar seperti domba kalau bukan Paulus? Saya coba sebut saja satu nama, siapa? Di dalam sejarah abad pertama tidak pernah ada, di abad pertama, abad kedua, nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali Paulus. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya minta di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Terima kasih. Oke, Nadar, thank you sekali, Nadar. Oke ya, Nadar ya. Oke, waktu saya untuk menjawab ya. Silahkan Pak Pendeta. Oke, Matius 7 ayat yang ke-15. Boleh.
Oke, saya buka dulu ayatnya. Oke, teman-teman yang Kristen, dukung dalam doa bukan dengan kekuatan lidah saya dan bukan dengan keinginan otak saya, tetapi biarlah Tuhan YHWH itu, Yeshua HaMashiach, akan memberikan jalan yang lurus di tempat ini. Amin. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Silakan Pak Pendeta. Oke. Agak susah ini, saya suka open cam nih. Gak apa-apa, Harus Pak Pendeta. mati dulu. Aduh. Jangan mati Pak Pendeta. Aduh, masih muda kok mati. Ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini, mari kita mencoba dulu. Ini Yesus berbicara kepada siapa? Pak Pendeta open cam dong Pak Pendeta. Kenapa? Oi, Kenapa close Belum cam? ya? Nanti ini banyak yang bilang Pak Pendeta nangis Iya. katanya ini. Oh iya ya, sorry belum. Saya kira udah open tadi. Belum. Oh iya ya, sorry. Makanya tadi saya sudah jelaskan ini ya. Oke ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, kita petik. Ini Yesus sedang berbicara kepada siapa? Ya kan? Kita Ya, harus dengan murid-murid Yesus. itu dia Nandar. Makanya tadi Iya. kamu itu banyak asumsinya di dalam menafsirkan Alkitab kami. Mohon maaf ini, ya mohon maaf. Ini Yesus sedang berbicara di atas bukit, sedang berbicara kepada seluruh orang banyak yang mengikuti dia. Yang ini berarti tidak hanya terkhusus kepada murid-murid Yesus. Oke. Di sini ada banyak orang Yahudi pada saat itu. Ya. Kalau kita melihat di ayat lengkapnya itu, bentar saya lihat di ayat lengkapnya Matius pasal 7 ayat 1, itu Tuhan Yesus. Sabar Ya, Pak Pendeta, sabar. Tenang aja Pak Pendeta. Minum dulu. Pak Pendeta Iya. minum dulu aja Pak Pendeta. Oke, Minum ya. seperti saya nih. Ya, Ini bentar dulu. produk prima ini ya, bukan aku Di ya. mana ayat sebelumnya? Oh, belum ada di sini. Itu dari ayat 5 itu, dari pasal 5. Bentar saya cari pasal 5 itu ya. Itu mulainya dia berbicara sampai ke ayat pasal 7 ini, itu Yesus berbicara dari pasal 5. Ya. Dia berbicara dari pasal 5. Oke. Dia berbicara dari pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Jadi ayat pasal 7 tadi itu adalah berbicara kepada seluruh orang pada saat itu. Ya. Jadi itu bukan terkhusus hanya untuk murid-muridnya. Dan ketika tadi kau mengatakan itu Paulus datang kepada murid-murid Yesus. Oh no. Tidak seperti itu, Ferguson. Tidak seperti itu. Itu dia di atas bukit dan berbicara kepada orang banyak. Dan dia sedang berbicara kepada orang banyak. Dan apakah itu benar? Ya benar. Yohanes, murid Yesus mengatakan bahwa Antikristus, nabi-nabi palsu adalah dia yang tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Jadi mohon maaf Nandar, ketika tadi kamu bertanya-tanya sama saya, siapa ini, ya termasuk Nandar. Mohon maaf ini ya, termasuk Nandar itu adalah bagian itu. Mohon maaf, karena dari tadi Nandar bertanya-tanya, ini siapa. Termasuk Nandar dan semua orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, itu dia. Yang menyamar seperti domba, berpura-pura seolah-olah kamu itu orang ini adalah baik dan seperti ini dan seperti itu. Padahal dia sebenarnya serigala yang buas. Dan Yesus sudah mengatakan kamu akan disesatkan, kamu pasti akan disesatkan. Ini dia berbicara kepada orang banyak. Yohanes mengatakan bahwa orang akan yang tidak menuhankan Yesus sebagai Tuhan itu adalah mohon maaf. Yeah. Mohon maaf ya Nandar ya. Ya, apa, Karena Pak Pendeta? Nandar Silakan. dari tadi memaksa saya untuk berbicara ini. Jadi saya harus mengeluarkan kepada semua orang yang ada di sini, yaitu dia siapa yang dimaksud Yesus itu. Oke.
Saya mau melihat tadi di dalam Matius apa ini yang kamu ini tadi. Oke, celakalah. Kemudian kita masuk lagi ke sini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pak Ayat Pendeta, ini, Pak Pendeta, saya boleh interupsi, nanti Pak Pendeta lanjutkan 3 menit silakan. iya. Gini, tadi Anda mengatakan Nandar itu tadi Yesus khotbah di bukit, bukan hanya kepada murid Yesus tetapi kepada banyak orang. Justru ini akan akan sangat menguatkan pernyataan saya. Kalau gitu, pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid Yesus dan mendatangi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, dan si nabi palsu itu menyamar seperti domba? Saya tanya, kalau Anda mengatakan si nabi palsu itu saya hidup di dunia ini baru 25 tahun yang lalu. Tidak pernah saya hidup di abad pertama. Yang saya tanya, siapa nabi palsu di abad pertama di bukit yang pernah menemui orang-orang yang didakwahi, yang dikhotbahi oleh Yesus di bukit? Siapa? Itu hanya Paulus. Makanya saya minta pembuktian terbalik. Kalau bukan Paulus, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan jemaat Yesus pada saat itu? Nona, kenapa kabur? I Itu don't know. kenapa? Oh, teman-teman ya. Aku nggak dengerin. Demi Allah, aku nggak pegang. Aku di sini. Nona nggak ngengik ya. Pak Aku Pendeta. lagi dengerin ini, lagi lihat Kodondi, nggak lihat live aku. Aku nggak kick loh. Oke, Serius. ada lagi. Pak Pendeta, sinyalnya ya. Pak Pendeta open cam, Pak. Pak Pendeta. Pak. Iya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nanti Pak Pendeta 10 menit saya dengarkan, nggak apa-apa. Pak Oke. Pendeta, kalau Anda tadi mengatakan itu khotbah Yesus bukan hanya kepada murid-murid Yesus, akan tetapi kepada jemaat yang ada pada saat itu, justru akan semakin sulit Bapak Pendeta untuk membuktikannya. Sekarang saya tanya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus dan yang mendatangi jemaat Yesus di bukit di Yerusalem? Karena Yesus berbicara kepada jemaat, karena Yesus berbicara dengan murid-murid Yesus. Kalau Pak Pendeta mengatakan nabi palsu itu adalah saya tidak masalah dikatakan nabi palsu. Tetapi yang jadi masalah, saya hidup baru 25 tahun yang lalu. Saya masih gemoy, saya masih muda, gitu kan. Nah, bagaimana itu pembuktian terbaliknya? Sekarang saya minta datanya Pak Pendeta, ada enggak nabi palsu di zaman itu yang mendatangi murid-murid Yesus dan jemaat di Yerusalem? Silahkan Pak Pendeta, jawab. Sampai 10 menit pun saya tunggu. Yang penting ada satu orang nabi palsu yang menyamar seperti Kristen di abad pertama. Silahkan. Itu tadi saya sudah menjelaskan ya di dalam bentar ya. Silahkan Pak Pendeta. Silahkan. Oke. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan jangan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, ya. Baik. Pak Iya, Pendeta, saya tetap dengarkan ya. Saya mau benerin laptop Iya, dulu di bawah. oke. Saya tetap dengarkan Pak Pendeta. Di Silakan, sini ya. Oke. Saya tunggu aja Nandar, saya tunggu aja. Pak. Oke, mohon maaf Pak Pendeta ya. Ini laptop saya ini. Sebentar. Iya, ada apa? Oke.
Terima kasih Pak Pendeta. Lanjut Pak Pendeta. Pak Pendeta? Iya, saya sambil cari ayat juga. Oh, baik, silakan Pak Pendeta. Iya, oke. Jadi Oke, saya ya. minta data Pak Pendeta ya, sambil Pak Pendeta cari siapa nabi palsu. Kalau Pak Pendeta menganggap saya nabi palsu, enggak apa-apa. Iya, oke. Berarti saya nabi palsu yang mendatangi murid Yesus, umat Yesus di abad ke-20. Sekarang saya tanya, di abad pertama siapa nabi palsu yang nyamar jadi Kristen? Kalau Pak Ya, oke. Pendeta mengatakan saya berarti di abad ke-20. Di abad pertama, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Silakan. Oke. Silakan. Ya, ya Boleh. jangan tersinggung lah Manda. Enggak, Pak Pendeta, saya mah enggak pernah tersinggung. Dari tadi Makanya dari tadi kan saya diam, tidak mau ngomong kan, dimintai terus. Enggak, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ini dulu ya, biar Pak Pendeta juga merasa terhibur. Saya nyanyikan dulu lagu 9 buah roh yang saya ajarkan kepada guru-guru sekolah minggu. Oke. Ya, Pak Pendeta, sini Pak Pendeta, layarnya dibalik dulu ke wajah ya, jangan ke laptop. Saya nyanyikan dulu nih buat Pak Pendeta. Oke. Mana wajahnya? Nyanyi dulu, rehat dulu, nyanyi. Oke. Ya, Yuk, rehat bentar. dulu ya, saya nyanyi Sebentar. dulu nih Pak Pendeta ya. Saya mau balik juga Jadi nih, bentar. dulu saya ngajarin guru-guru sekolah minggu satu lagu. Yang lagu ini mungkin dipakai juga di gerejanya Pak Pendeta. Open camp Pak Pendeta. Nah, lagunya ya, siap ya. Oke. Taruh dulu. Kita nyanyi ya sama-sama kali ya. Enggak, ini lagu aku ini sebentar. Oh, lagu kamu. Oh ya udahlah, saya kira tadi sama dengan lagu Oke 9 lah. buah Oke. roh. 9 buah roh ya. Oke. Tanding, dindin badindin, dindin bandindin. Adek-adek, ada 9 buah roh lo ya. Apa paguyup? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, juga penguasaan diri. Oye, adek-adek, ada 9 buah roh lo ya. Apa saja itu adek-adek? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, itulah 9 buah roh. Bener nggak Pak Pendeta? 9 buah roh yang saya bilang. Bener. Bener nggak? Benar dong, benar. Wah, tuh kan bener kan? Iya. Silakan Pak Pendeta kalau mau Oke, dah. nyanyi. Ya, oke. Aku udah Silakan. pergi. Saya soalnya lagi menjelaskan tadi kan. Oh, nggak mau nyanyi Pak Pendeta? Enggak, saya tadi kan kita tadi kan sudah berdoa. Oh, Untuk ya saya baik. Saya kan udah terhibur dengan lagunya Sinandar. Benar, serius saya terhibur. Bener dengan kan? Jadi lagunya slow kan Sinandar. sekarang ya. Jadi Pak Iya. Pendeta lebih cool down sekarang. Silakan. Iya, Sudah saya cool terhibur dengan down. lagunya Nandar. Terhibur ya Pak Pendeta. Silakan jawab pertanyaan Serius saya. loh, saya enggak mau berbohong-bohong. Kalau saya bilang saya terhibur, ya memang terhibur saya. Iya, Ini ya. baik. Karena kan lagunya kan lagu termasuk yang ada dalam Alkitab kan. Jadi kan Betul. terbawa juga kan. Jadi Baik. saya memang betul mengatakan saya memang terhibur dengan lagunya Sinandar. Baik. Oke, jadi tidak ada Silakan, kemunafikan Pak di Pendeta. antara kita berdua ya. Iya. Di sini Saya Nabi. dikatakan- Baik, silakan. Kenapa saya tidak mengatakan tadi di situ? Tadi Nandar ini mengkhususkan ya, mohon maaf Nandar ya, Iya, silakan. Pak mengkhususkan bahwa nabi palsu itu kepada satu orang. Iya kan? Mhm. Nabi palsu itu, Nandar ini berusaha untuk saya menunjukkan kepada satu orang. Tetapi saya tidak menunjukkan kepada satu orang. Di sini dikatakan adalah mereka. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan mereka akan mengasuhkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi siapa itu? Di sini kalau dikatakan mereka itu, apakah bisa kita sebutkan satu? Mohon maaf kalau misalnya Nandar bilang apakah termasuk Muhammad? Ya iya. Apakah Ya, termasuk silakan. orang-orang yang ini? Iya. Karena di sini dikatakan adalah mereka.
Dan ini sudah terjadi pada zamannya mereka Petrus. Di zamannya mereka Petrus itu ada orang-orang juga yang membawa Injil, berita-berita palsu. Itu tercatat di dalam sejarah dan di dalam Alkitab bahwa mereka memang ada pada waktu itu nabi-nabi palsu. Jadi di sana dikatakan mereka, ya kan? Jadi Yesus mengatakan akan ada nabi-nabi palsu. Dia tidak mengatakan nabi. Nabi-nabi palsu. Dia mengatakan itu nabi-nabi palsu itu apakah menunjukkan cuma satu orang atau banyak orang kalau dikatakan nabi-nabi? Ya siapa makanya Pak Pendeta? Iya, sekarang begini. Siapa? Ya kan, tadi Nandar bilang siapa? Saya Iya, sudah siapa? menjawab Nandar. Dan yang lain-lainnya itu Nah, adalah nabi-nabi palsu. Di abad pertama Pak Pendeta, Di abad-abad pertama tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Karena di sini adalah terlalu banyak. Ini dikatakan adalah mereka. Ini terlalu banyak ini. Mereka ini adalah terlalu banyak. Oke, Pak Pendeta, saya boleh minta Iya, satu hal kemudian nggak, Pak ini dulu. Pendeta? Kemudian Pak ini Pendeta, lagi. Pak Pendeta, boleh Iya. dibacakan kisah para Rasul 13 ayat ke-1 dan dijelaskan tuh kisah para Rasul 13 ayat 1 kan si Paulus adalah nabi tuh. Nah, itu ada beberapa nabi di situ. Salah satu di antaranya adalah Saulus. Saulus adalah nama sebelum dia bertobat. Ternyata kalau menurut saya, sesuai data Alkitab, yang mendatangi murid-murid Yesus dan jemaat di Yerusalem itu adalah Paulus dan dulu dia namanya Saulus adalah seorang nabi. Coba Pak Pendeta baca tuh kisah para Rasul 13 ayat ke-1 kalau Pak Pendeta tidak percaya. Ya, Iya, itu nama sekarang begini. jelas. Iya, saya setuju dengan pendapat Nandar. Iya, maksudnya saya setuju dengan pendapat Nandar seperti itu, iya kan? Saya setuju. Tetapi jangan Nandar tutup mata juga ini dong, iya kan? Berarti Paulus nabi palsu kalau menurut Pak Pendeta setuju karena Enggak, bukan saya setuju. Maksudnya saya menerima pendapatmu gitu kan. Saya menerima. Tetapi ketika saya menerima pendapatmu, si Nandar tolong juga lah. Kan gini. Ayat yang Nandar ambil tadi itu Alkitab, ya kan? Alkitab atau bukan? Alkitab. Nandar percaya atau tidak? Ya kalau saya percaya saya Kristen ya, saya tidak percaya. Enggak, kamu percaya ayat itu atau tidak? Kalau kamu tidak percaya berarti tidak usah kamu bawa itu kepada saya. Kalau saya percaya bahwa kisah para Rasul 13 ayat 1 itu benar kalau Saulus dulunya Kalau nabi. ini ya. Si Nandar, Bro Nandar menyatakan di sini bahwa kisah para rasul 13 ayat 1 ayat 1 si Saulus dulunya adalah nabi yang tidak asli, itu saya percaya Pak Pendeta. tidak percaya. Nah, Enggak itu percaya. di dalam iyalah Nandar percaya ayat itu bahwa ini seperti ini. Tetapi Nandar tidak percaya dengan ayat ini tadi kan saya sudah mengatakan. Nandar menutup mata dengan ini. Dari Dengan tadi apa? sudah Coba dibaca Pak Pendeta apa yang tidak saya percaya. ini 2 Petrus 3 ayat 15. Coba. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Terus? Iya kan? Terus? Ya berarti kan Nandar tidak percaya ini karena kamu mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu. Iya, Berarti terus? kalau begitu, saya mengatakan di sini klaim-klaim Nandar untuk mengangkat Alkitab itu nggak usah diangkat. Karena Nandar hanya mengambil bagian-bagian tertentu seolah-olah Nandar ini adalah Tuhan. Dia tahu ayat yang benar, dia tahu ayat yang salah. Dia tahu ayat-ayat sesuka hatinya gitu kan. Nah ketika ketemu ayat seperti ini, Nandar tidak mau mengakui. Ya toh? Bro Nandar tidak mau mengakui. Baik, sudah Pak Pendeta. Baik nggak? Sudah belum? Itu sudah belum? Iya, berarti kalau Nandar ini gini loh. Kalau Nandar mengambil ayat kitab ini ambil dong. Iya. Silakan. Begini Pak Pendeta, saya Iya, tanggapi sedikit saya aja. pengen juga Saya sampaikan tanggapi kepada. Baik, saya Oh iya, tanggapi. oke. Nah, dua Petrus Pak Pendeta, 2 Iya. Petrus itu kan tulisannya Petrus, bukan tulisannya Paulus dan bukan juga bukan ucapan bukan ucapan Yesus dan juga bukan ucapan si Paulus. Nah, saya lebih percaya dengan ucapan Yesus. Iya betul. Nah, Tadi kisah para Petrus, rasul kenapa baik. kamu percaya? Sebentar. Oh. Petrus, baik Pak Pendeta. Di situ Iya. Petrus mengatakan bahwa Paulus itu adalah orang yang terkasih. Nah, saya justru semakin yakin apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus Pak Pendeta? Matius 24 ayat ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul.
dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ingat Pak Pendeta, bahwa Paulus itu tandanya dahsyatnya adalah dia bisa menghidupkan orang mati, katanya ya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Salah satu orang pilihan Yesus yang disesatkan oleh Paulus adalah Petrus. Begitu Pak Pendeta, paham maksud saya? Oke. Gini loh, tadi saya sudah mengatakan loh dengan ayat ini loh, ya. Apa? Dengan ayat yang kamu katakan tadi itu, orang-orang pilihan juga ya. Orang-orang pilihan juga di sini itu tidak termasuk mereka Petrus loh. Itu orang-orang pilihan di sini, saya sudah mengatakan berkali-kali dari tadi, itu adalah orang-orang di luar daripada Petrus. Kenapa disebut-sebut orang pilihan? Karena mereka adalah orang pilihan. Karena mereka adalah murid-murid Yesus, tetapi mereka adalah bukan fokus utama. Ini kan 24 nih, ayat 24. Kita masuk juga di pasal 24 ini, sama-sama ini ayatnya ini. Ini sama-sama. Ketika dia berbicara kepada muridnya, dia mengatakan kamu. Dan ketika dia mengatakan kepada orang lain, dia mengatakan orang-orang pilihan juga. Jelas enggak? Ketika Yesus ini bernubuat ini loh, dia sedang bernubuat. Dia menubuatkan mereka Petrus di sini. Kamu akan mendengar deru perang. Saya lebih bawa ke 9 ini lagi, lebih ini lagi. Kamu pada waktu itu kamu ini, ya. Kamu, dia selalu mengatakan kamu di sini. Baik. Jadi untuk Nandar mengatakan bahwa orang-orang pilihan di sini adalah mereka Petrus itu sangat tidak nyambung, Nandar. Bahkan di sini dikatakan, ya, secara tidak langsung Yesus mengatakan di sini bahwa murid-murid ini setia sampai mati. Karena di sini dikatakan dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di sini secara tidak langsung kalau kita ini kan bahasanya Yesus sedang mengatakan bahwa mereka murid-murid Yesus Petrus ini, murid-murid Yesus ini adalah setia sampai mati. Ya toh? Ya. Makanya jangan dipenggal-penggal ayatnya. Ya, sahabat Jangan Pak dipenggal-penggal. Pendeta. Pak Pendeta sudah mulai ini tinggi nih nadanya nih. Nah, ini nih. Oke, maaf ya kalau saya tinggi nadanya ya. Ya. Jadi ini ya. Di sini dikatakan karena namaku mereka itu akan disiksa, dibunuh. Yang artinya secara tidak langsung teman-teman Kristen semua melihat di sini bahwa kedua belas rasul ini adalah orang yang setia. Sekarang saya tanya Pak Pendeta, satu pertanyaan saya. Ya. Perkataan apa namanya itu? Perkataan seorang rasul dan nabi itu boleh meleset atau tidak? Karena menurut kitab Ulangan pasal ke-18 ayat 22, kita bisa mengidentifikasi bahwa nabi itu asli atau tidak. Maka dari ucapannya nih, kalau ucapannya tergenapi, maka harus itulah nabi. Tetapi kalau ucapannya tidak tergenapi, maka itu bukan nabi.